dibuka, Pak. Karena ini kan satu-satunya area yang banyak pohonnya. Dan kota tua ini. Kemarin nggak dibuka ya? nggak ada, semua kan ada pagar. Dan ini panas banget kan. Jadi orang itu sebenarnya mau masuk ke sini tuh takut gitu loh, karena ada pagar gitu loh. Nah, jadi kita kepengennya ini dibuka, ya terus pohon enggak, ini tadinya mau dibuat gitu loh. Jadi belum. Bapak tadi keluar masuk dari sini, ke sini, Pak. Nah, terus kita kepengen di sini menjadi tempat untuk istilahnya karya-karya seni patung kontemporer itu bisa kita pamerkan di sini supaya masyarakat pun juga berinteraksi dengan karya seni gitu loh. Gitu. Jadi itu yang kita harapkan gitu. Ya. Jadi di atas itu, makanya sistem lighting yang baru bisa bikin begini. Ya, kita dapat ini kan yang di luar negeri, kita dapat special lighting juga sponsor dengan harga yang bisa. Nah, jadi ini kan karya-karya pertama kali itu Raden Saleh. Nah, kalau Raden Saleh ini karena aslinya kan berharga sekali, jadi ini adalah kopinya yang kita taruh kita. Kalau yang lain nggak asli, Pak. Secara bentuk nanti kita kasih contoh sama story. Nah, terus kita juga bikin kayak gini, Pak, sebenarnya. Harus dong. Bagaimana caranya itu masuk ke dalam. Sini, Pak. Nah, ini semua partisi ini baru, Pak. Jadi kita bikin konsep sistem di mana pameran itu bisa fleksibel. Jadi ini partisi semua bisa berubah posisinya dan dia sama sekali tidak menyentuh bangunan. Nah, itu konsep restorasi itu yang banyak orang nggak ngerti. Nah, ini juga semua lampu kan Bapak lihat, semua sistemnya udah lampunya seperti ini. Jadi kita bikin kerangka dan waktu itu sangat susah karena apa, Pak? Kita nggak boleh ngelas di sini karena gedung tua kan bisa kebakaran. Nah, jadi kita harus bikin sistem tapi dia harus kuat. Jadi ini semua seperti ditaruh aja, Pak. Taruhnya tetap gitu ya. Dan semua kita pakai sistem sekrup. Knockdown ya. Knockdown. Jadi kita bisa buka semua. Bisa pindah-pindah dia. Juga dulu gubernur DKI ya. Seniman, Pak. Seniman. Ini semua sejarah yang dia sketch, Pak. Ini ada Linggar Jati, ya kan, terus bahkan ini Tugu ini, Pak. Ya, itu juga dari dia, nah, sketsa. Jadi sebenarnya ini kita kan nyalain semua, tapi nanti kita mau setting kan, terus ini semua yang ini. Ya. Jadi ini kita udah pakai standarnya seperti untuk kayak di luar negeri kan, Pak. Ini udah museumnya udah. Nah, kita juga bikin nih tempat-tempat box-box ini orang bisa duduk, bisa mandang, ya kan. Terus di sini juga konsepnya udah internasional. Udah internasional. Terus kita di sini bisa Pak sebenarnya ada augmented reality. Iya. Ya, jadi kita bisa pakai program, kita bisa melihat mengenai sejarahnya. Iya, ada pakai tab itu. Iya. QR code ya? Iya. Oh, ini udah bisa di sini. Bisa. Jadi kita udah masukin sistemnya. Mari kita lihat videonya. Nah, kita deketin. Nah, sekarang ada. Oh, di sini langsung Gerak, Pak. Ini ya. Rambanan yang pertama menyeberang jalan. Ini udah dilepas sudah bisa. Artinya ini geser udah bisa, jalan terus kan? Oh iya. Dan langsung ke save nggak? Nggak nge-save, nggak nge-save. Hah? Kalau kita share Nggak, kalau digeser hilang dia. Ya, kalau Bapak pergi hilang. Di sini hilang. Karena dia mesti masuk ke sini aplikasi, Pak. Maksud saya ya kalau misalnya nanti harusnya begitu ini dapat dia mau di rumah mau review Bisa save, lah. nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Ya. Dia harus appreciate the arts-nya. Tapi kalau ada buku, ada lukisan ini bisa. Kalau ada lukisannya bisa. Jadi buku. Harus ada Dari lukisan buku gitu nggak harus. Kalau bisa ada alat di sini, Pak, ngegantung, kita bisa orang publik bisa ngelihat, bisa ngelihat video Ya, ini. kalau dia QR code tak udah dapat semua. Ada yang QR code nggak ada, QR Pak? code aja dibikin. Jadi dia dapat gambarnya, dapat ceritanya. Jadi dia kan orang kan kadang-kadang buru-buru gitu kan. Tak, gitu. Iya. Mungkin ya. Di rumah dia bisa ini di kita rumah. pikirkan sistem itu ya, kita kembangkan jadi Iya. mereka bisa. Bikin QR code aja dia tembak di situ dapat semua deh. Betul. Jadi kalau orang buru-buru dia ambil udah. Dia bisa lihat di rumah, di jalan, di mana. Yang ini juga sama dengan QR code yang Soekarno tuh bisa. Iya betul. Jadi kan konsepnya diambil sendiri. Iya, diambil dapat gambar. Nah ini, Pak, ada Di ceritanya. Oto Jaya kan waktu itu melukisnya pada waktu Soekarno lagi pidato tuh. Iya. Artinya kalau handphone geser juga dia. Paling nggak kena dapat. Kalau yang di situ udah QR code ya, Pak. Jadi
ceritanya Bu Esti. Nah, ini masterpiece-nya. Ini augmented reality. Iya, Iya. Oh, tapi pakai Ini ini Pak Pak. dilihat. Pak, ada augmented reality yang Oh gitu. Jadi gini kalau maksudnya. Pacaran boleh di sini. Iya boleh, ya siapa ini? Kita bikin begini tujuannya supaya memang itu Pak, anak-anak muda. Nah ini juga Pak, Bapak bisa lihat nih cara kita merestorasi bangunan tua ya kan. Jadi jendela-jendela ini kan bangunan dari bangunannya sejarahnya, kita nggak boleh tutup. Nah makanya kita bikin panel-panel ini semua juga koneksi terhadap bangunannya sendiri gitu. Pada prinsipnya Kalau apa bapaknya digabung sama gabungan antara kipas sama AC bareng. Harusnya nggak apa-apa ya, karena kan angin kipas itu hanya untuk Iya. supaya Hasilnya. Gabung antara AC ada bagian kipas. Tujuan kipas itu kan mendinginkan. nggak kuat Pak. Mana air? Kalau AC kan AC air. Kondens. Bisa. Kondens makanya sekarang semua ada di garam-garam sini. Murah. Harus AC. Kemarin yang di gudang itu ya agak unik. Nanti saya ajak. Karena kita kan juga Semuanya. mengenai juga itu yang saya bilang mengenai insurance itu penting banget. Nah ini Pak, ini kan kita di koridor. Koridor ini kan sebenarnya dulu konsepnya ini kan bangunan Kayak selasar ini. ini kan selasar, jadi bukan itu, maksudnya dulu kan ini pemerintahan punya untuk apa namanya sidang kan, pengadilan. Nah jadi kalau kita lihat ini kan ruangan-ruangan dulu, ruang-ruang hakim. Orang tuh ke selasar ini itu kan selalu keluar masuk. Nah tapi sebelum kita renovasi ini, dulu itu semua di tengah itu ditembusin, dibolongin gitu aja. Nah sehingga orang kalau masuk museum cuma masuk satu terus langsung keluar, udah keluar lagi, nggak pernah di sini. Nah, padahal Alurnya nggak ada, nggak nggak ada. Padahal selasar ini menjadi bagian terpenting daripada bangunan ini, histori ini gitu loh. Karena ini bangunan kolonial tapi yang tropical. Nah akhirnya kita bikinlah panel-panelnya, dan panel ini semua juga movable Pak, pakai roda. Jadi kita mau menunjukkan bahwa ini sama sekali kita tidak merusak bangunannya, dan Bapak bisa lihat sama sekali kita juga nggak nyentuh atasnya. Nah dengan dibukanya ini kita tetap memperhatikan bahwa courtyard ini penting gitu loh. Iya, luar biasa udah. Masih seperti selasar ya. Jadi kita tetap merasa bahwa ini selasar, iya. Jadi kita bikin tiang-tiang ini semua dengan sistem kayak Spiderman Pak. Jadi semua hanya berdiri, jadi kita sama sekali nggak ngelas, nggak nyemplung di lantai dan sebagainya, kita hanya berdiri semuanya gitu. Nggak gantung. Panel-panelnya semua pakai skrup nih, Bapak bisa lihat nih, semua pakai sistem skrup. Luar biasa konsepnya itu kalau ini. Nah ini kita sebagai salah satu highlight kita juga untuk anak-anak muda bisa berfoto-foto. Sebenarnya ada musiknya nih. Foto. Musiknya mana nih Bu Esti? Gitu sambil di foto-foto. Nah ini kan yang dari masterpiece-nya itu pengantin Betawi itu Pak. Kita bikin seperti ini. Replika ini yang replika Pak. Ini kali saya. Karyanya Hendra Gunawan. Ya. Pengantin Betawi. Jadi ini yang kita yang tadi pengantin revolusi ya. Nah ini yang taman ini kan juga ini kan masalahnya air ya Pak. Air ini nih kalau hujan besar nih banjir. Jadi sebenarnya jadi kita salah satu program revitalisasi kita sebenarnya kita mau bikin di sini ada pavilion tambahan karena ruangan ini nggak cukup sebenarnya. Koleksi kita kan yang ini cuma 80 yang kita pamerkan, padahal kita punya 500 koleksi. Nah, jadi kita mau bikin pavilion di sini untuk pameran secara berkala. Gitu loh. Nah dia dengan itu di bawahnya itu sebenarnya kita mau bikin bank penampungan. Jadi andai kata dia hujan dan sebagainya, air itu masuk ke sana dulu gitu loh. Naik. Jadi bergantian gitu lukisannya. Iya. Nggak, karena kan kita kayaknya bahan baru ya Pak ya. Ini dibikin WC sama Buddha. Tapi sebenarnya kalau dulunya ini adalah courtyard. Ya, ini hanya selasar.
ini dia kan nempel nih ke sini. Secara TSP, secara untuk restorasi sebenarnya kita nggak boleh. Nah, jadi makanya kita punya program yang terbaru adalah ini bangunan kita bongkar kan karena dia emang baru, terus kita kasih distance. Jadi benar-benar dia floating sendiri. Kalau Bapak lihat dari sisi belakang, itu ada tembok tuanya. Ini bangunan langsung di atas tembok, itu nggak boleh Pak. Jadi kita kasih jarak. Nah, ini kan WC, masuknya dari sini, ini kan jelek banget. Nah, jadi nggak kelihatan dari sini Pak. Gitu. Canggih lah Nirwati. Iya. Kita sayang banget mau jadi bahas. Iya. Ada 3D. Ngomongin koleksi-koleksi banyak. Sekarang jadi gudang-gudang ya Pak. Ini persis sebenarnya berhubungan dengan jalan yang di belakang. Nah, jalan yang di belakang ini kan sebenarnya jalan penting juga. Cuma orang itu nggak pernah tahu. Jadi kita kepengennya kalau bisa misalnya ini kita restorasi, ini kita jadiin kafe Pak. Jadi orang dari belakang juga bisa melihat, oh ini di museum ini lucu kan, karena kita pedestrian kan. Iya, itu nggak menarik Pak. Iya, jadi museum gitu. Bro. Tolong dong Mas, jangan Mas. Nggak accessible. Nah itu kita di dalam perencanaan baru semua udah ada planning itu ramping dan sebagainya. Jadi semua orang itu bisa masuk. Gitu. Nah kita juga rencana sebenarnya ada satu alternatif entrance yang kita rencanakan di sini Pak. Jadi dari jalan belakang itu orang juga bisa masuk sebenarnya. Gitu loh. Jadi dia bisa koneksi antara sisi yang belakang dengan Taman Fathahillah karena sekarang itu kan semua. Nah ini kan kondisi yang lama tuh kayak gini Pak. Bapak bisa melihat cara paneling itu kan sudah sesuai dengan gedung ya Pak. Lightingnya juga sudah sebenarnya nggak boleh ditempelin yang gini-gini gitu loh. Nah ini yang kita sayangkan gitu loh. Ini yang bagian keramiknya ini sebenarnya sekarang masih campur-campur gitu loh Pak. Padahal ini kan banyak juga yang penemuan laut. Ya walaupun juga misalnya ada sumbangan. Bahari di mana Bahari? Kenapa Pak? Bahari di mana? Bahari kan sekarang masih kosong. Bapak mau lihat hasil koleksinya ada di sana Pak. Hasil koleksi kita. Oh ya, teman tahu ya. Ada beberapa Lupa jadi bisa di sini ya. Iya. Iya. Jadi nggak usah bikin gedung situ Pak, berarti pindahin lagi gitu. Iya, kalau yang gedung tadi itu adalah sebenarnya gedung baru yang di belakang itu untuk gudang. Kalau yang di tengah itu pasti untuk pameran temporary Pak. Terbuka nih, model. Jadi kayak penbol aja, ada atapnya, semua dindingnya kaca. Jadi bisa dibuka, bisa ditutup tergantung. Jadi kan kadang-kadang kita harus bikin karena kita tata ulang gitu loh. pohon gedenya tetap ada. Sistem yang kaca Pak, jadi Kaca ya, jadi kaca ya. Kaca semua. Kelihatan jadi itu bagus kalau kaca boleh. ada semua yang di proposal kita ajukan. Ini saya pegang mereka juga. Anggaran Pak. Jadi nggak ada lagi perdebatan seperti itu Pak. Itu strateginya. Kita bisa cicil dari Dia dicicil di sini. Maksud dicicil Pak? Boleh Pak. Boleh. Hah? Totalnya berapa kebutuhannya? Jangan kan. Dulu sih kita hitung ini secara keseluruhan hampir 40 ini termasuk 40 miliar semua. Tapi mungkin kita bisa bagi-bagi kan Pak. Ya harus semua langsung. Mungkin kita buat pavilionnya dulu. Iya gitu sistem maksudnya. airconnya, gitu loh. Ke Pak ini. Bantu Pak. Pak ini semua. Ini kan juga bagus. Nah dulu ini kan orang lewat di sini nggak berasa, makanya kita bikinin panel-panelnya supaya patung ini menjadi something yang spesial lagi gitu loh. Nah ini ruangan semua masih ada yang gudang, ada yang itu. Nah, Kita kan mau bikin culture, nah itu semua kan mesti audio video, semua kita kan harus lakukan lagi. Tapi saya ada yang masih hello. Sekarang ini Pak, ada tangga. Ini jadi dari zaman Victoria juga, jadi tahun 1800-an. Nah ini di atas ada ruangan, sekarang masih dipakai sebagai ruang pamer juga. Padahal sebenarnya baru sebenarnya di atas itu kita jadikan ruang untuk research. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa naik ke atas gitu. Jadi bebannya nggak akan, dan mereka bisa kerja dengan nyaman dan di atas tanpa terganggu. Iya, betul juga. Terganggu ya. Nah ini sebenarnya ada ruang itu audio video segala macam. Sekarang itu banyak yang nggak jalan. Jadi itu yang kita sayang banget gitu loh. Jadi orang bisa bawa anak sekolah
sebenarnya orang suka banget karena ini kan ruang pengadilan dulu Pak. Selama ini Pak protesnya kurang optimal. Sekarang Dinas Kebudayaan SKPD baru sudah buat namanya Koperasi Pamong Budaya. Jadi, Koperasi Pamong Budaya ini nanti bisa merekrut rekan-rekanannya kira-kira tertarik untuk mengoptimalkan ini, menambah pemasukan negara. Iya betul, PAD suka. Ini kan jadi cost center kan. Ya, kalau dengan ada itu berarti ada pemasukan, ada Simbangan lah. Iya. Kawinan juga bagus sih orang kawinan. Iya gitu. At least biaya maintenance tahunan itu bisa tercover Pak. Yuk Pak, duduk dulu Pak, silakan biar diarahkan kan. Sambil Ini Pak. Anu dong. Adri, tolong jaga jarak ya. Enggak Pak, tanggal 16 Juli 2020 kemarin PSBB di Jakarta sepanjang dari kawasan-kawasan ini tentu juga masih sama dengan tahap pertama. Lalu bagaimana Pak mensiasatinya Pak? Ya, PSBB diperpanjang 2 minggu ke depan, PSBB transisi oleh Pak Gubernur. Kita setelah melakukan evaluasi karena memang angka penyebaran masih cukup tinggi dan di 2 minggu ke depan memang tidak ada penambahan unit kegiatan yang dilonggarkan. Namun demikian kita minta masyarakat bisa memahami, mengerti dan lebih disiplin, lebih patuh dan lebih taat lagi. Ya, jadi sekali lagi mohon semua warga Jakarta dan sekitarnya melaksanakan protokol COVID dengan lebih baik, lebih ketat lagi supaya ke depan kita bisa lebih baik lagi ya. Yang kedua, kami hari ini pagi ini bersama teman-teman dari Mitra Museum, bersama Dinas Kebudayaan, bersama BUMN Jaktur sedang survei di sini mengecek ada program untuk melakukan revitalisasi Museum Seni Rupa, Museum Keramik, Museum Bahari, Museum Wayang, Museum Bahari ya. Dan ini akan menjadi rancang bangun dari Kota Tua. Mudah-mudahan kita memang sedang mempersiapkan Jakarta yang lebih baik. Pak Anies, kita akan mempersiapkan Jakarta ke depan. Kalau 5 tahun lagi ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, Jakarta dalam 5 tahun ke depan akan siap menjadi kota pariwisata, kota budaya, kota riset, kota pendidikan, kota bisnis, dan kota perdagangan ya. Saya kira butuh kerjasama semua pihak, seluruh masyarakat. Terima kasih buat Yayasan Mitra Museum yang fokus, concern, membantu kita semua, Ibu Veronica dan teman-teman. Mudah-mudahan kerjasama ini menjadi satu sinergi yang baik. Kita buktikan pada dunia bahwa Jakarta bisa lebih baik lagi. Cukup ya? Yuk foto ya. 1, 2, 3. Karena itu saya menyampaikan apresiasi bahwa ACT langsung bertindak cepat, langsung bertindak tanggap, menciptakan satu sistem di mana mereka yang berpunya memberikan kepada mereka yang kekurangan, mereka yang berlebih memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan amat menarik karena bukan lewat negara, tapi lewat antar masyarakat.